wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Putri Sania. Dan saya Dewi Agustina. Kami akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang struktur modal dalam keuangan syariah. Nah, di sini kami ingin menjelaskan terkait materi kami, yaitu tentang struktur modal dalam keuangan syariah. Nah, dalam pembahasan materi kami tersebut, kami bagi menjadi 7. Yang pertama yaitu pengertian modal, yang kedua itu pengertian struktur modal dalam keuangan syariah, yang ketiga yaitu tujuan struktur modal dalam keuangan syariah, yang keempat itu komponen struktur modal dalam keuangan syariah, yang kelima yaitu prinsip dasar struktur modal keuangan syariah, yang keenam yaitu jenis akad yang digunakan dalam struktur modal syariah, dan yang terakhir itu adalah kelebihan dalam struktur modal syariah. Nah, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertian modal. Nah, struktur modal adalah komposisi antara modal sendiri dan modal pinjaman yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Nah, dalam sistem keuangan syariah, konsep ini disesuaikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menolak bunga atau riba dan menekankan bagi hasil serta keadilan. Nah, yang kedua yaitu pengertian struktur modal dalam keuangan syariah. Nah, struktur modal dalam keuangan syariah ini merupakan pembagian antara modal sendiri dan modal biaya syariah yang bukan utang berbunga yang digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga yaitu tujuan struktur modal dalam keuangan syariah. Yang pertama itu menciptakan komposisi pendanaan yang halal dan adil. Nah, yang kedua itu meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan usaha tanpa melanggar syariat. Nah, yang ketiga itu menghindari ketergantungan pada utang berbunga. Yang keempat itu menjamin pembagian risiko dan keuntungan secara profesional. Nah, yang terakhir itu yang keempat itu merupakan komponen struktur modal dalam keuangan syariah. Nah, dalam komponen tersebut dibagi menjadi 2, yaitu modal sendiri dan modal asing. Nah, dalam modal sendiri yaitu terdapat ada saham syariah, modal di sektor pemilik, wakaf, produktif. Nah, dalam modal asing yaitu terdapat suku, akad mudharabah, akad musyarakah, dan pinjaman ijarah. Nah, modal sendiri itu merupakan pendanaan yang berasal dari pemilik perusahaan, bukan dari pinjaman. Dalam modal sendiri ini merupakan pendanaan yang berasal dari pemilik perusahaan, bukan dari pinjaman. Nah, dalam keuangan syariah, modal ini tidak mengandung unsur riba dan mencerminkan kepribadian langsung dalam perusahaan tersebut. Nah, komponennya dalam metode modal sendiri ini yaitu yang pertama kan ada yang namanya saham syariah. Nah, dalam saham ini yang diterbitkan oleh perusahaan yang mematuhi prinsip syariah, tidak bergerak di bidang haram, misalnya alkohol, riba, dan perjudian. Nah, memiliki saham berhak atas bagi hasil atau dividen dan memiliki hak suara dalam perusahaan. Nah, yang kedua itu tadi yaitu merupakan modal di setor pemilik. Nah, itu merupakan dana yang disetorkan langsung oleh pemilik atau investor untuk menjalankan perusahaan, tidak ada bunga. Nah, yang ketiga tadi yaitu wakaf produktif. Nah, aset wakaf yaitu merupakan tanah, bangunan, atau uang yang dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Nah, yang kedua itu tadi merupakan modal asing. Nah, modal asing ini merupakan pendanaan yang berasal dari pihak luar, namun menggunakan akad syariah, bukan utang berbunga seperti konvensional. Nah, dalam modal asing tersebut yaitu terdapat pertama yaitu suku. Suku merupakan instrumen pembiayaan seperti obligasi tetapi tidak mengandung bunga.
Nah, investor membeli suku dan menerima bagi hasil atau sewa dari aset yang menjadi dasar penerbitan suku. Nah, yang kedua tadi yaitu akad mudharabah. Nah, akad mudharabah ini merupakan pendanaan di mana investor memberikan modal kepada pengelola usaha. Nah, keuntungannya dibagi sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung investor kecuali ada kelalaian pengelolaan. Nah, yang ketiga yaitu akad musyarakah. Nah, dalam akad musyarakah ini dia bekerja sama antara dua belah pihak atau lebih. Nah, semua pihak memberikan modal, lalu keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan porsi modal. Nah, yang terakhir yaitu pembiayaan ijarah atau sewa menyewa. Nah, pembiayaan ini merupakan sewa atas aset. Nah, misalnya yaitu mesin, kendaraan, atau properti. Nah, perusahaan membayar biaya sewa tanpa kepemilikan langsung, sehingga tidak menimbulkan bunga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu prinsip dasar struktur modal syariah. Prinsip dasar struktur modal syariah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu larangan riba atau bunga. Dalam keuangan syariah, riba atau bunga tambahan atas pinjaman tidak diperbolehkan. Alasannya karena riba dianggap merugikan salah satu pihak dan tidak mencerminkan transaksi yang adil. Yang kedua yaitu keadilan dan transparansi. Setiap transaksi dalam keuangan syariah wajib dilakukan dengan jujur, jelas, dan terbuka. Selanjutnya yaitu bagi hasil. Karena tidak boleh ada bunga, maka pembiayaan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Artinya, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan jika ada kerugian yang bukan karena kelalaian, maka ditanggung bersama. Yang keempat yaitu menghindari utang yang konsumtif. Syariah mendorong penggunaan modal untuk hal produktif dan bermanfaat. Utang yang bersifat konsumtif, apalagi yang berbunga tinggi seperti pinjol, tidak dianjurkan karena dapat memberatkan dan menjebak dalam masalah finansial. Yang terakhir yaitu memulai instrumen dasar investasi. Dalam membangun struktur modal pribadi atau bisnis secara syariah, disarankan mulai dari instrumen yang aman, halal, dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu jenis akad dalam struktur modal syariah. Jenis akad ini juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama mudharabah. Mudharabah ini yaitu akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Yang kedua musyarakah. Musyarakah ini yaitu akad kerjasama di mana dua pihak atau lebih sama-sama memberikan modal lalu menjalankan usaha bersama. Yang ketiga yaitu murabahah, yang berarti akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati pembeli. Yang terakhir yaitu ijarah, akad sewa menyewa, yaitu memberikan hak manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran sewa. Yang terakhir yaitu kelebihan struktur modal syariah, yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatkan keadilan ekonomi. Struktur modal syariah menekankan keadilan dan kesetaraan antara semua pihak. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan bunga tinggi atau klausul yang berat sebelah. Yang kedua yaitu menekan risiko gagal bayar karena sistem bagi hasil. Dalam pembiayaan syariah, tidak ada kewajiban membayar bunga tetap. Sebagai gantinya digunakan sistem bagi hasil sesuai kerja usaha. Yang ketiga yaitu menghindari spekulasi dan krisis keuangan. Keuangan syariah melarang spekulasi berlebihan atau gharar, perjudian, dan transaksi tidak jelas. Karena transaksi harus berbasis aset nyata, maka sistem ini lebih stabil dan tidak mudah menimbulkan gelembung ekonomi yang bisa menyebabkan krisis ekonomi. Yang keempat yaitu mendorong transparansi dan akuntabilitas. Seluruh akad harus dijelaskan secara rinci sejak awal, hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan harus jelas. Yang terakhir yaitu mendukung investasi berkelanjutan.
Keuangan syariah menghindari aktivitas yang merusak, tidak etis, atau tidak bermanfaat. Fokusnya pada investasi yang aman, memiliki nilai sosial berkelanjutan, dan berdampak positif bagi ekonomi. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kami yaitu struktur modal dalam keuangan syariah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendanaan perusahaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Dalam sistem ini, sumber dana tidak boleh berasal dari utang berbunga atau riba, melainkan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, dan suku. Sistem ini menerapkan prinsip bagi hasil, keadilan, dan keterikatan pada aset real, sehingga resiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara investor dan pengelola. Sekian materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.